Halo, nama saya Zahida Agustina Zahra dengan NPM 2020 011410. Hari ini saya akan mempresentasikan pendapat saya mengenai talent management yang ada di multinational company. Jadi sebenarnya apa itu multinational company? Jadi multinational company itu adalah perusahaan yang merupakan perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional dengan menghadirkan diri di hampir seluruh penjuru dunia. Pentingnya MNC company itu adalah perusahaan multinasional itu memiliki peranan penting dalam ekspor dan impor, transaksi internasional, hingga penanaman modal asing di beberapa negara tujuan. Hal ini itu dikarenakan beberapa perusahaan multinasional itu tuh mampu mempengaruhi kondisi ekonomi pada suatu negara. Jadi ada beberapa pola talent management yang diterapkan di multinational company, terutama di bidang IT secara umum. Yang pertama itu adalah recruiting talented employees. Jadi dalam recruiting talented employees ini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada identification key roles and responsibilities. Jadi untuk identification key roles ini itu, jadi HR itu akan menentukan eh, kualifikasi kerja atau mungkin beban kerja yang akan ditujukan kepada suatu jabatan dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada jabatan tersebut. Lalu yang kedua itu adalah potential evaluation dan sources. Jadi untuk kita mendapatkan pegawai yang berkompeten, kita itu harus HR itu akan menentukan mereka akan mencari pegawai dari referensi yang mereka dapatkan, misalnya dari beberapa kenalan sesama HR atau mungkin dari perusahaan lain. Lalu yang ketiga itu adalah talent identification. Untuk talent identification ini itu HR akan merekrut seorang pegawai dengan melihat dari bagaimana keterampilan dan pengetahuan mereka untuk bisa memenuhi posisi tertentu. Lalu yang kedua itu ada keeping talented employees atau menggunakan stabilization tools. Jadi setelah kita merekrut seorang pegawai untuk bekerja di sebuah perusahaan MNC, mereka HR akan menyimpan atau mungkin menetapkan seorang pegawai sebagai pegawai tetap dengan melihat apakah pegawai tersebut mampu menjaga stabilisasi dan konsistensi mereka dalam bekerja, serta apakah mereka bisa menghadapi beberapa beban kerja dan juga bisa bekerja di bawah tekanan. Lalu yang ketiga ini ada developing talent employees dengan menggunakan development tools. Jadi setelah pegawai ini diangkat menjadi pegawai tetap dan mereka ditentukan beban kerja yang mereka harus penuhi, mereka akan dikembangkan untuk bisa memenuhi kompetensi dari perusahaan multinasional tersebut. Jadi developing tools yang digunakan itu biasanya adalah dengan mengikuti pelatihan atau mungkin mentoring dan coaching untuk bisa mengembangkan kompetensi mereka dalam bidang yang mereka tekuni, atau bahkan mereka bisa mempelajari beberapa uh, keterampilan teknis yang nantinya bisa digunakan untuk di beberapa bidang yang lainnya. Lalu yang keempat ini, yang kelima itu ada the leadership talent review. Jadi di leadership talent review ini tuh ada lima tahap, lima ya. Ya, ada 5. Jadi yang pertama itu ada potential evaluation. Jadi setelah seorang pegawai ini sudah ditentukan beban kerjanya, sudah diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatannya, lalu kemudian sudah diikuti untuk pelatihan dan juga mentoring dan coaching, HR akan melakukan sebuah evaluasi mengenai potensi dari pegawai tersebut. Apakah pegawai tersebut ini memiliki potensi yang kuat untuk bisa memberikan keuntungan kepada perusahaan, atau bahkan pegawai tersebut hanya akan menjadi sebuah beban atau mungkin tidak bisa memenuhi beban kerja tersebut. Lalu yang kedua itu ada succession planning dan career. Jadi untuk succession planning dan career ini itu HR akan melakukan review terkait dengan apakah pegawai tersebut mampu memenuhi perencanaan ke depannya dari perusahaan secara jangka panjang, serta bagaimana karir dari pegawai tersebut. Karena setelah HR mengetahui potensi dari pegawai tersebut, melakukan evaluasi terkait dengan potensi yang dimiliki serta melihat bagaimana kinerjanya dalam bekerja, HR akan melihat bagaimana karir dari pegawai tersebut ke depannya, serta apakah karir tersebut akan menjadi karir yang cemerlang untuk perusahaan atau justru karir tersebut hanya akan merugikan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada calibration. Oh, jadi calibration itu adalah untuk melihat apakah
Oh, calibration itu adalah mengukur calibration itu adalah mengukur apakah potensi dari pegawai tersebut memiliki, sudah memenuhi indikator yang ada dari perusahaan dan apakah sistem yang menilai, kinerja pegawai tersebut sudah memenuhi dari standar yang perusahaan inginkan. Lalu yang keempat itu ada development, sama seperti developing tools tadi. Jadi setelah mereka sudah dievaluasi terkait dengan kinerja mereka, sudah dinilai bagaimana karir mereka ke depannya, dan apakah potensi pegawai tersebut mampu memenuhi rencana karir secara jangka panjang dari perusahaan, mereka akan dikembangkan kembali untuk bisa memperbaiki dari, kesenjangan yang mereka miliki mungkin, atau mungkin mereka masih memiliki, ketidaktahuan terkait dengan pengetahuan tertentu, maka development di sini adalah untuk mengembangkan kembali potensi mereka untuk bisa memperbaiki serta juga mengembangkan potensi yang sudah mereka miliki. Kalau yang kelima itu adalah reporting, di mana HR akan melapor manajemen talenta untuk bisa memberikan hasil secara secara sepenuhnya, secara mendetail, secara menyeluruh terkait dengan pegawai-pegawai yang sudah berpotensi, pegawai yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, serta, pegawai-pegawai yang memang memiliki, potensi untuk bisa mengembangkan multinational company tersebut secara mendunia. Dengan demikian, perusahaan akan menetapkan pegawai tersebut untuk tetap bekerja atau mungkin akan melakukan beberapa, development lagi atau mungkin melakukan pengembangan kembali untuk bisa mempertahankan potensi-potensi yang mereka miliki dari pegawai tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.